Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 25 ayat 22. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Kadangkala kepanikan dan ketakutan saat menghadapi permasalahan dapat membuat seseorang tidak lagi berpikir dan bertindak secara logis. Bahkan, tidak jarang ia melupakan Tuhan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalannya. Inilah yang dialami oleh Sabta, seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi. Sebuah komputer yang dititipkan di kamar kosannya hilang diambil pencuri. Padahal saat itu ada banyak orang di rumah kos. Berbagai macam cara telah ditempuh untuk mencari komputer yang hilang tersebut. Dengan dibantu teman yang mempunyai kenalan polisi, Sabta melaporkan peristiwa kehilangan ini. Namun, titik terang belum juga diperoleh. Kekalutan Sabta semakin bertambah ketika teman yang menitip komputer itu meminta pertanggungan jawab agar mengganti komputer yang hilang itu. Sabta tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang, karena kuliah dan hidup bulanannya ditopang dari uang beasiswa. Karena putus asa, Sabta pun mengikuti anjuran dari beberapa teman untuk memakai jasa orang pintar agar komputer itu ditemukan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Karena tertekan dengan keadaan, Sabta pergi untuk meminta bantuan seorang hamba Tuhan. Penerimaan keluarga hamba Tuhan yang sangat baik dan ramah itu sedikit meredakan kegundahan hati Sabta. Dan ketika keadaan memungkinkan, Sabta pun menyampaikan pergumulannya kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan yang bijaksana itu mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menggantikan komputer yang hilang itu, dan kemudian mengajak Sabta berdoa untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Setelah doa dipanjatkan, Sabta merasa bebannya lebih ringan. Ketika sore hari, hamba Tuhan ini menelepon beberapa kenalannya agar berkenan menolong Sabta. Tuhan menggerakkan mereka. Dalam hitungan menit, terkumpulkan sejumlah uang untuk membeli komputer yang baru. Pengalaman itu telah membuka hati, sekaligus menampar Sabta. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, walaupun sering kali dikhianati. Dengan setia, Tuhan menyatakan kasih dan pertolongannya. Sabta mengakui bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Saudaraku, mari kita berdoa. Waktu terus berjalan sesuai dengan peraturan-Mu ya Tuhan. Setiap detak masa senantiasa menghadirkan pengalaman kehidupan. Melalui setiap pengalaman itulah kami dapat melihat pasang surut iman percaya kami.
Karena keangkuhan hati, kami seringkali mencari jalan sendiri dengan mengandalkan kekuatan pribadi, manakala persoalan menindih diri. Namun, bukannya jalan keluar yang kami peroleh, melainkan beban permasalahan yang semakin rumit. Pergumulan di tengah-tengah pandemi yang belum selesai ini hanyalah salah satu dari berbagai perkara yang ada. Karena kekalutan dan keengganan mengevaluasi, maka kami pun kehilangan kendali diri, sehingga dengan mudah menimpakan kesalahan kepada orang-orang lain. Bahkan, ketika Engkau tidak mengabulkan permohonan seperti yang kami inginkan, maka kami juga menggerutu dan kecewa terhadap-Mu, ya Tuhan. Inilah kami dengan segala kerapuhan dan kelemahan diri. Kami merasa sudah memohon dan berdoa tiada henti, akan tetapi sepertinya hati telah kehilangan kepekaan untuk merasakan kehadiran dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Tak lelah kami menaikkan doa seperti permohonan umat pilihan-Mu. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus menghibur kami, sehingga lambat laun hati kami semakin tanggap di dalam menghayati pertolongan-Mu. Dengan demikian, kami dapat tetap tenang dan berserah saat rehat di malam hari. Ketika pagi hari tiba, maka segarnya udara membasuh jiwa dan membangunkan raga. Seiring kicauan burung-burung, senyum sang mentari menghadirkan harapan di hari baru itu. Tepuk tangan dahan dan ranting memompakan semangat untuk berani menegakkan kepala dan melangkah maju. Tangan-Mu yang perkasa namun penuh dengan kelembutan itu tentu akan menopang dan membimbing kami untuk menyongsong pelajaran baru bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.